Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dari Prodi Psikologi kelas 2D dengan NIM akhir 144. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan dan emosi pada dewasa akhir. Definisi dewasa akhir. Pada rentang usia ini, individu biasanya sudah mencapai kematangan fisik, emosional, dan sosial, serta mulai menghadapi berbagai tantangan terkait karir, keluarga, hubungan sosial, hingga pencarian makna hidup yang lebih dalam. Bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ada 5. Yang pertama, fisik. Yang kedua, emosional. Yang ketiga, finansial. Yang keempat, seksual. Yang kelima, pengabaian. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu fisik. Fisik itu berupa memukul, mendorong, menampar, dan mengekang. Yang kedua ada emosional. Emosional berupa menghina, mengancam, mengisolasi, dan merendahkan. Yang ketiga finansial. Finansial berupa mengeksploitasi keuangan, penipuan, dan pencurian. Yang keempat seksual, yaitu berupa kontak seksual tanpa persetujuan. Yang terakhir pengabaian, yaitu berupa gagal memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, kebersihan, dan perawatan medis. Selanjutnya, dampak emosional atau psikologis pada dewasa akhir. Ini ada beberapa contoh perilaku, mungkin saya akan menyebutkan 3 dari contoh perilaku yang saya bawakan. Itu seperti meremehkan martabat dan harga diri lansia, mengucap kata-kata kasar atau menghina, mengancam akan meninggalkan atau menyakiti. Itu adalah dampak emosional psikologis pada dewasa akhir. Next, faktor risiko kekerasan pada dewasa akhir. Pada faktor ini ada 5, teman-teman. Yang pertama, ketergantungan fisik pada orang lain. Yang kedua, kondisi kesehatan kronis dan penurunan mobilitas. Yang ketiga, penurunan kognitif, misalnya kayak demensia. Yang keempat, masalah kesehatan mental, misalnya seperti depresi. Yang kelima, isolasi sosial dan kurangnya dukungan. Next, deteksi dan intervensi kekerasan pada dewasa akhir. Di sini ada 3, teman-teman. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Yang kedua, pelaporan. Yang ketiga, dukungan sosial. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, yaitu berupa edukasi masyarakat tentang berbagai bentuk kekerasan pada lansia dan tanda-tandanya. Yang kedua itu pelaporan, berupa mendorong lansia, keluarga, dan profesional untuk melaporkan kasus kekerasan yang dicurigai. Yang ketiga itu berupa dukungan sosial, yaitu menyediakan layanan dukungan bagi lansia yang menjadi korban kekerasan atau konseling, tempat berlindung, dan bantuan hukum. Next, perubahan emosi pada dewasa akhir. Perubahan emosi pada dewasa akhir ada 3, teman-teman. Yang pertama, perasaan kesepian dan kehilangan. Yang kedua, perasaan kehilangan kontrol dan harga diri. Yang ketiga, refleksi dan evaluasi. Kita bahas yang pertama dulu, itu tentang perasaan kesepian dan kehilangan, yaitu berupa kehilangan pasangan, teman, atau anggota keluarga yang dapat memicu perasaan sedih dan kesepian. Yang kedua, perasaan kehilangan kontrol dan harga diri, yaitu berupa penurunan kemampuan fisik atau kognitif yang dapat menyebabkan frustasi dan hilangnya rasa percaya diri. Yang terakhir yaitu refleksi dan evaluasi hidup, berupa masa dewasa akhir seringkali menjadi waktu untuk merenungkan pencapaian dan kegagalan yang dapat memunculkan berbagai emosi. Selanjutnya ada tantangan dalam mengelola emosi. Yang pertama, kesulitan mengekspresikan emosi. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan hidup. Yang ketiga, stigma terhadap kesehatan mental. Yang keempat dan yang terakhir yaitu kurangnya dukungan sosial. Yang pertama yaitu kesulitan mengekspresikan emosi, yaitu berupa faktor fisik, misalnya akibat stroke dan lain sebagainya. Atau kognitif dapat menghambat kemampuan dan berkomunikasi emosi. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan emosi atau perubahan hidup, itu seperti pensiun, perubahan peran sosial,
dan pindah rumah, atau masalah kesehatan dapat menjadi sumber stres emosional. Yang ketiga, stigma terhadap kesehatan mental, yaitu berupa pada usia ini mungkin enggan mencari bantuan untuk masalah emosi karena stigma. Yang terakhir, kurangnya dukungan sosial. Isolasi sosial dapat memperburuk kesulitan dalam mengelola emosi. Next, di sini ada masalah kesehatan mental yang mempengaruhi emosi. Di sini tergolong menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, depresi pada dewasa akhir, kecemasan pada dewasa akhir, dan demensia dan emosi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu depresi pada dewasa akhir, yaitu berupa gejalanya mungkin berbeda dari usia muda, misalnya lebih banyak keluhan fisik, kurangnya motivasi, atau dapat dipicu oleh kehilangan, penyakit kronis, atau isolasi sosial. Yang terakhir dari depresi pada dewasa akhir, yaitu penting untuk didiagnosis dan diobati karena dapat menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan risiko masalah kesehatan lain. Yang kedua itu ada kecemasan pada dewasa akhir. Kecemasan pada dewasa akhir itu meliputi kecemasan tentang kesehatan, keuangan, keamanan, atau masa depan. Ada juga dapat bermanifestasi sebagai kekhawatiran berlebihan, kegelisahan, atau serangan panik. Dan yang terakhir, membutuhkan penanganan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada sebab ini yang terakhir yaitu tentang demensia dan emosi. Demensia dan emosi meliputi perubahan kognitif pada demensia, dapat mempengaruhi regulasi emosi dan ekspresi emosi. Yang kedua, dapat muncul perilaku seperti agitasi, iritabilitas, atau apatis. Yang terakhir, membutuhkan pendekatan perawatan yang sensitif terhadap emosi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah emosi. Yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor lingkungan. Faktor biologis itu meliputi perubahan hormonal, kondisi kesehatan kronis, contohnya seperti nyeri kronis. Faktor psikologis itu berupa pengalaman hidup traumatis, gaya coping yang tidak efektif, dan kepribadian. Untuk faktor sosial itu kurangnya dukungan sosial, isolasi, kehilangan peran sosial, contohnya setelah pensiun. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan, yaitu lingkungan tempat tinggal yang tidak nyaman atau tidak aman. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu kekerasan dan masalah emosi adalah isu penting yang mempengaruhi kesejahteraan dewasa akhir. Pemahaman yang komprehensif tentang faktor risiko dan dampak sangat penting untuk pencegahan dan intervensi. Dukungan sosial, layanan kesehatan mental yang tepat, dan lingkungan yang suportif memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Setiap individu memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan peduli terhadap usia dewasa akhir. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Rizky Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.